Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Bagaimanapun kondisinya, mari kita bersyukur kepada Allah. Kesempatan kita yang masih hidup, masih bisa bernafas, punya kesehatan, bisa mengingat Allah, itu adalah anugerah yang terbesar yang kita miliki. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita hadir saat ini bersama-sama. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah. Nabi juga dahulu bahkan menyuruh membuat makanan untuk sahabat yang sedang berduka. Isna'u ta'am, bikinlah makanan untuk keluarga sahabat tuh yang barusan meninggal. Biar dukanya juga, dia sedang berduka, tapi perutnya tetap kita yang memikirkan. Dan bagian bertemu ini selama 3 hari, itu bagian dari sunnah. Lillahi ma'akhaza walahu ma'ata. Nabi juga menyampaikan pesan, dan itu juga pesan kita bersama yang hadir kepada sahibul bait. Yang Allah ambil adalah miliknya. Walahu ma'ata. Dan apa yang ada sama kita, yang ia beri pun punya dia. Yang masih hado dawa, yang pai pun punya Allah, yang masih hado pun punya Allah. Walikulli ajalin indahu, walikulli syai'in indahu ila ajalin musamma. Segala sesuatu punya batas waktu. Sia saja dan apa saja punya batas waktu. Bagi ayahanda, bagi almarhum, batas waktunya tadi malam. Tapi bagi awak alun tentu lo boleh. Mentang mudo alun tentu lo boleh lah. Entah yo dulu ko ande ambo pada ambo, atau sebaliknya ambo kudian ande dulu. Kalau mau balian mah fal yastabir wal yahtasib. Kata Rasul, maka hendaklah bersabar. Sabar tu inda sadamatil ula. Sabar tu pas hentakan pertama. Kita tahu awak kau sabar atau tidak pas mendengar kabar pertama. Misal mendapat telefon, sianulah tadulu. Yang pertama kita lakukan itu jangan sabar. Jadi sabar tu tidak lah selesai berang. Oh balai sabar. Nah itu sabar tu lah pas hentakan pertama. Pas tahu nanti jadi, di sinanlah kita berlatih tarut. Ada orang yang reaktif kok tak dua setek mengeyae sampai ke simpang. Padahal tak dua seketik aja. Berarti tingkat kesabarannya masih rendah. Ada orang yang kena tumbuk kini baru tasabik seminggu besok baru tasabik lainnya. Itulah berarti menahan diri, menahan amarahnya hebat. Itulah fal yastabir. Jadi sabar tu bukannya tidak bisa menangis, boleh menangis. Punya kemampuan menangis, punya air mata, setiap kita punya air mata. Tapi ketika Ibrahim anak Nabi meninggal dunia, usia masih ketik baru. Keluar air mata Nabi,
Kecek sahabat, anta ya Rasulullah, engkau kan wahai Rasulullah, kok bisa masih meneteskan air mata? Cek Nabi, qalbu, hati itu tahzan, hati bisa bersedih, wal ainu tadma, air mata punya air. Jadi menangis boleh, yang tidak boleh meratap. Bersedih hati boleh, tapi tidak boleh cabik-cabik segala macam. Sehingga kau lah habis dunia, lah habis seolah-olah lah kiamat dunia. Itu tidak boleh. Ketika kita bisa menangis tapi nak jadi lah ditahan diri, itu nang sabar. Wal yahtasib, dan hendaklah hitong-hitong. Coba hitong mana yang kau ditangisi itu bermanfaat atau tidak. Kok lain jo menangis itu duit yang meninggal balik menangis lah. Tapi kan lalu ada sejarah selama kalau dah. Maka hitung-hitung. Kalau model itu yang terjadi, maka ihtisab berarti juga ikhlas. Sudah, karena yang diambil adalah, kan Nabi mengajarkan pertama, yang diambil punyoinyo, yang tinggal pun punyoinyo. Kadang kita sibuk memikirkan nalah pai, tapi mengabaikan nan masih hado. Nan masih janganlah pai kau lah selesai, kau nyolah selesai. Bahkan boleh jadinya bahagia di sisi Allah. Kadang kita mengabaikan yang ado itu kewajiban awak, dan itu masih akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu menjadi pesan pertama. Hadis Nabi itu menjadi pesan pertama yang kami sampaikan bersama-sama. Wal yahtasib wal yastabir, sabarlah. Wal yahtasib, yang bisa mengecian sabarlah, ikhlaslah. Itu orang yang tidak sedang berduka. Kok nyampang besok di rumah hamba, mungkin apa abi ibu yang mengecian kamu, sabar yo nak, sabar yo dek. Itulah gunanya takziah, saling menguatkan di saat berduka. Bukti kita adalah sesama mukmin. Ibu bapak ahli duka dan kita yang hadir saudara yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, saya ingin menitip beberapa pesan tentang bahwa almarhum kan didahului dengan sakit. Jadi kita sedikit berbicara tentang sakit. Qad tanawwa'atil asbab fal mautu wahid. Banyak sebabnya kematian itu. Bahkan banyak sebab mana? Kena lantak ada tu, meninggal. Ada orang yang sedang tagaknya abah seseorang. Ada orang yang sedang solat bahkan. Banyak sebabnya mati itu, yang jelas mati itu tetap satu, mati. Walaupun sebabnya banyak. Nah, di antara penyebabnya adalah sakit. Yang namanya sakit itu setidaknya ada sampai hukumnya. Pertama, karena kita harus berubah nak. Sakit itu kan bagian dari musibah. Nah, hukum berubah ketika sakit itu setidaknya ada sampai pendapat ulama. Yang pertama, hukumnya haram. Pernah dengar? Hukum berubah haram. Boleh tahu. Hukum pertamanya haram. Baku haram bagi orang yang memahami yang diagih Allah elok untuknya. Ketika nikmat diagih Allah, kan senang mana? Ketika sakit diagih Allah, langsung bakal kajam nube. Padahal kau kan diagih di Allah kau. Ikut buagih lo kau sakit, kau terimalah dulu. Ketika kita nak menerima sehingga capek-capek cari ubek, berarti kita kan nak menerima yang diagih dari Allah tu. Maka menurut beberapa ulama, tapi mungkin awak nak sampai model tu apa pemahaman awak ada nak? Nyo dompet tapi cito ya. Nah. Kenapa? Berarti nyo nak menerima diagih dari Allah. Dan kedua, kode sisi yang pertama. Yang kedua, makruh. Bako makruh. Suatu ketika ada mar'atus sauda, perempuan yang berkulit hitam mendatangi Nabi. Tibonyo ke rumah Nabi, ya Rasulullah, mengadu, ambo sakit ayan.
Ada nama siko saki ayan. Katiko saki ayan ingkasyafat, maka terbukalah auratku. Jadi ingkasyafat aurati, tentu tidak sadarkan diri orang saki ayan namanya. Karena nyopadusi kadang terbuka auratnya. Maka ud'uli, doakan ke untuk aku ayyashfiyani, kepada Allah agar ia menyembuhkanku sehingga tidak ada lagi tertutup auratku. Apa kecik Nabi? In syi'ti sabarti, kalau kamu mau sabar saja. Sabar ajalah, terima aja karena itu bagian dari pergi Allah, sabar saja. Wa in syi'ti, kalau kamu mau aku berdoa kepada Allah engkau sembuh. In syi'ti sabarti falakil jannah, sabar saja maka bagimu surga. Oh, kan yo tu nak. Kan tujuan awak ke surga punya. Ketika kita sabar, sakit awak nak minta bau saho cari apa-apa, sabar saja bagimu surga. Tapi kalau aku berdoa engkau sembuh, tentu tak dapat surga dah. Pilihlah manio. Apa kecik wanita yang hitam tadi? Biarlah doakanlah untuk aku. Biarlah aku tidak minta doakan sembuh ayanku, tapi berdoalah kepada Allah agar saat aku ayanku kumat, auratku tetap tertutup. Jadi dialah sakit awak asal auratnya tertutup. Itu menurut perempuan tadi. Jadi nak minta doa ke Nabi tetap sakit terus, tapi ketika sakit aurat tertutup. Menurut ulama berdasarkan hadis ini makruh berubah itu. Tapi menurut Imam Syafi'i, anak ketiga sunnah, dianjurkan berubah. Dari apa hadis Nabi? Tadawau ibadallah. Wahai hamba Allah, kok sakit? Bau lah. Berarti ubeklah kecik Nabi itu perintah Nabi, sunnah bapa halu. Jadi ketika sakit bau be. Tapi karena ube itu adalah penyebab, kan sebab sajanya. Kalau sebab berarti boleh jadi sehat, boleh jadi tidak. Jadi berobat bukan penentu kesembuhan. Fa idza maritu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, maka berobatlah. Tidak ada jaminan baru baik langsung cegah. Tanya bocek siapa yang sakit baru baik langsung cegah. Hah? Di TV berarti. Atas izin Allah, semuanya sebab itu, sebab akibat itu semuanya atas izin Allah. Tidak ada yang pasti. Jadi kita berubah dalam rangka ibadah saja. Jadi jangan ada keyakinan dalam hati kalau berubah awak sehat koma. Kalau itu yang terjadi, itu yang menyebabkan kenapa ulama yang menyebabkan mengatakan haram, karena itu berhati-hati bisa syirik. Gara-gara ubah sega awak, bukan gara-gara Allah. Padahal tauhid awak adalah apapun yang terjadi, aku sehat, aku sakit, semuanya atas izin Allah. Karena sebab Allah. Kalau ada penyebab yang lain, kitalah berbuat syirik. Jadi sunnah berobat supaya apa? Karena aku hanya ibadah saja. Beda dengan Imam Ahmad, beda dengan Imam Maliki, Imam Malik. Imam yang tiga yang lain itu mengatakan berobat hanya mubah saja. Boleh saja. Semua jawab makan, lapar, awak mengawak. Kalau tidak makan, kan tidak dosa dah. Jadi ketika kita sakit, kita tidak berobat, tidak apa-apa. Yang menurut Imam Syafi'i lah yang mengatakan berobat itu sunnah. Maka yang paling penting ketika kita sakit, jangan berfikiran awak harus cegak je nih. Karena obat yang kita lakukan kama pun nak berubah ya Allah, ikut ibadah hamba ke ya Allah. Mau engkau sembuh atau tidak? Karena penutupnya bagi orang beriman, ujian itu, sakit itu adalah pemberian Allah. Kecik Nabi, kalau sakit yang diderita oleh orang beriman, pasti di antara kedua kau.
yang didapian di orang sakit. Yang pertama, boleh jadi dengan sakit itulah yukaffiru dzunubal ladzi la yukaffiru illa bih. Allah ampunkan dosa kita yang boleh jadi tidak bisa Allah ampunkan dengan yang lain kecuali dengan sakit yang awak derita tadi. Allah beribadah yang lain, alun diampuni dosa dari Allah lain dengan ibadah itu. Boleh jadi dosa sakit lah dosa nanado diampuni oleh Allah. Kalau sekiranya awak tahu dosa ko pengapih dosa yang tidak diampuni oleh Allah selain yang lain, hanya dosa sakit ko diampuni oleh Allah, insya Allah ikhlas kita menerima sakit. Jadi yang ada dalam fikiran orang beriman ketika sakit ditimpa musibah oleh Allah, boleh jadi dengan sakit itulah Allah mengampunkan dosa yang hanya dengan sakit ini Allah mengampunkannya. Boleh jadi dengan sedekah alun tapi dosa boleh dah. Boleh jadi jo solat alun tapi dosa boleh. Dengan apa? Dengan sakit. Yang kedua, boleh jadi dengan sakit itulah, dengan musibah itulah Allah yarfa'ud darajah. Allah tinggikan derajat yang boleh jadi dengan yang lain tidak tinggi derajat awak. Jo sakit itulah tinggi derajat awak. Coba bayangkan almarhum dengan sakit, boleh dengan sakit itulah yang menggugurkan dosa-dosa selama. Amin ya rabbal. Dengan sakit itulah Allah tinggikan derajatnya. Kalau ini pemahaman kita, ayah membuat awak rusuh kepada beliau yanglah pergi meninggalkan awak. Karena itulah Allah pilihkan cara terbaik bagi hambanya, bahwa supaya ini ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya oleh Allah. Dan awak pun juga akan merasakan sakit. Nah, ketika sakit, itulah yang dikana dewa. Yang sakit itu boleh jadi dengan sakit itu Allah ampunkan dosa kita yang boleh jadi dengan amalan lain tidak diampuni oleh Allah. Atau dengan sakit tadi Allah tinggikan derajat kita. Kalau dengan sakit itu awak tinggikan derajat, awak diampuni dosa, maka apa yang terjadi? Kesabaran, keikhlasan itu akan muncul. Jadi tidak masalah sebenarnya. Bagi orang beriman apapun kondisinya, ala kulli hal, alhamdulillah. Dia akan memuji Allah. Dia agak sanang, inyo bersyukur. Dia agak musibah, inyo bersabar. Makanya kalau kita sakit, jan yang ada di pikiran kita itu adalah ubeknya. Harusnya orang yang magiah sakit, sianan magiah sakit kau. Itu yang harus ada. Oh Allah, Allah kau yang magiah damam kau. Allah nama dia flu gua, Allah nama dia basin gua. Sehingga yang takana doa Allah, maka sukseslah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kan ada Nabi, sahabat sakit, terus cak Nabi, yuk kita kunjungi beliau. Mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit itu seumpama kita mendatangi taman Sarugo, berarti mendatangi orang yang sedang dekat dengan Allah. Kan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang ditimpa musibah, orang yang sedang sakit, itu orang yang Allah paksa atau Allah yang sedang rencanakan dia menjadi orang yang sabar. Mungkin kalau nak meninggal ayah, baca orang belajar sabar. Boleh jadi dengan ayah meninggallah kita belajar sabar. Oh, konan sabar itu ya. Dengan meninggalnya ayah suami, tahulah istri, oh konan sabar tuh. Kalau nak meninggal, apa yang kita sabarkan? Inilah bentuk sayang Allah, berarti Allah sedang bersama keluarga ini. Maka karena Allah sedang bersama keluarga ini, maka istri, maka anak-anak, jangan lupa berdoa. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi. Minta ampunkanlah untuk saudara kalian. Fa innahul ana yus'al. Dia sekarang lagi banyak ditanya-tanya di dalam kuburnya. Maka apa yang disuruh oleh Rasulullah? Minta ampunkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kadang awak zaman kini kirim pesan, ada yang meninggal di grupnya. Disampaikannya, semoga husnul khotimah. Untuk aja lah meninggal. Harusnya apa? Ya Allah ampuni dosanya atau Allahumma gfir lahu. Itu nek ora semoga husnul khotimah. Tulisannya salah lah tuh. Apa yang disemoga? Nyolah meninggal, nyolah khatimah. Apa yang didoakan lagi husnul khatimah? Harusnya didoakan hanya sedang
sedang sakarat, itu didoakan ya Allah husnul khotimah halanya ya Allah, semoga berakhir dengan baiknya ya Allah, jalannya mulus ya Allah. Itu baru ikutnya lah meninggal tadi nyolang mai petang ayat ditulisnya semoga husnul khotimah. Nabi berpesan istaghfiru, minta ampunkan ini. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Maka kalau anak Rabbi firli wali walidayya, ampuni dosa dan dosa kedua orang tua ya Allah. Bagi kita Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu yang bermanfaat untuk ini. Dari sekedar mencapai semoga husnul khotimah atau ucapan berduka cita. Karena apa yang penting Allahumma ighfir lahu. Semoga nan saketek ko bermanfaat. Ingat banyak penyebab kematian, yang jelas kematian itu satu dan kita pun akan menuju ke situ. Maka bersiap-siaplah, semoga siap persiapan yang baik, husnul khotimah. Akhirnya kita juga baik juga. Yang namanya sakit itu bisa menjadi haram kalau kita syirik. Kalau kita yakinnya ubek itu yang menyembuhkan atau nak menerima sakit dari Allah, makruh kalau kita tidak sabar, bisa sunnah kalau kita jadikan obat sebagai ladang ibadah kita kepada Allah. Semoga nasaketek kau bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.